Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Kenapa sih kita perlu belajar materi elektrokimia itu? Dan apakah dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aplikasi elektrokimia? Nah, jawabannya sangat perlu. Elektrokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang berhubungan dengan energi listrik. Bicara tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakannya. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita sering menggunakan listrik. Nah, di daerah saya, Berau, Kalimantan Timur, menggunakan listrik yang berasal dari PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, di mana pembangkit listrik tenaga uap ini berasal dari pembakaran batu bara. Ini dia batu bara. Dan batu bara ini dibakar sehingga panasnya dapat menggerakkan turbin dan generator, sehingga dapat mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga di Berau, Kalimantan Timur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan jam tangan, kemudian kalkulator, kemudian kamera, kemudian handphone atau laptop dan sebagainya, ternyata membutuhkan energi listrik. Nah, ternyata barang elektronik ini berasal listriknya dari batu baterai. Nah, batu baterai ini adalah salah satu dari pengaplikasian dari sel elektrokimia, yaitu berupa sel volta. Nah, ternyata inilah dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan prinsip dari sel elektrokimia itu sendiri, sehingga materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kita langsung masuk ke materi saja ya teman-teman. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel volta ini sendiri merupakan reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik, sementara sel elektrolisis merupakan reaksi redoks tidak spontan karena energi listrik diubah menjadi reaksi redoks. Atau singkatnya gini teman-teman, sel volta itu adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik, sementara sel elektrolisis adalah kebalikannya, yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Nah, salah satu penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan batu baterai, kemudian penggunaan aki untuk kendaraan bermotor seperti mobil maupun motor ya. Kemudian sel elektrolisis, contoh yang sering kita gunakan sehari-hari yaitu ketika kita mengisi batu baterai ya, mengisi kembali batu baterai dengan arus listrik ya. Kemudian ketika peristiwa electroplating, yaitu penyembuhan logam. Nah, bicara tentang sel elektrokimia dan sel volta dan sel elektrolisis tidak lepas dari yang namanya alur listrik. Ketika kita bicara tentang alur listrik, berarti ada elektron yang bergerak. Nah, reaksi kimia yang berhubungan dengan arus listrik itu harus melibatkan elektron, berarti kan? Nah, reaksi kimia yang membutuhkan dan melibatkan elektron itu disebut reaksi redoks, di mana terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Di mana reaksi reduksi ini yaitu peristiwa penangkapan elektron, sedangkan oksidasi yaitu peristiwa pelepasan elektron. Nah, jadi reaksi kimia ini berhubungan dengan reaksi redoks. Jadi teman-teman mengingat lagi atau mereview lagi materi sebelumnya, yaitu materi redoks. Nah, langsung aja ya kita masuk ke sel volta. Nah, sel volta ini yaitu sel elektrokimia yang dirancang untuk menjadikan suatu reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik, dan ditemukan oleh dua ahli kimia yang berasal dari Italia yang bernama Alessandro Giuseppe Volta pada tahun 1745 sampai 1827 dan Luigini Galvani. Nah, adakah yang lahir di tahun ini? Ya, sangat tua ya. Saya saja belum lahir waktu itu, dan orang tua saja belum lahir juga. Ya, bagaimana sih sel volta ini ya? Kita masuk dulu ke pendahuluannya ya teman-teman ya. Nah, ketika kita punya logam seng atau logam Zn, kemudian kita punya larutan yang mengandung ion Cu2+. Nah, ketika kita masukkan logam seng ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Maka seketika ion Cu2+ akan mengendap menjadi logam Cu,
Sementara logam Zn yang kita celupkan itu akan berubah menjadi larutan Zn2+. Dalam hal ini, logam seng kita terjadi reaksi oksidasi menjadi Zn2+, sementara larutan ion Cu2+ berubah menjadi logam tembaga, yaitu terjadi peristiwa reduksi. Nah, di percobaan ini ternyata terjadi reaksi redoks. Nah, lihat teman-teman, logam sengnya makin lama semakin menipis karena terbentuknya larutan ion Zn2+. Nah, reaksi secara keseluruhan dapat kita tulis yaitu larutan Cu2+ ditambah logam Zn menghasilkan larutan Cu2+ dan Zn2+. Nah, ini reaksinya terjadi secara spontan ya teman-teman, reaksi redoksnya. Nah, bagaimana kalau kita balik ya, logamnya logam Cu yang kita celupin, sementara larutannya mengandung ion Zn2+, kita balik. Nah, ketika kita celupkan, apa yang akan terjadi teman-teman? Ketika kita balik, ternyata seketika kita masukkan, ditunggu beberapa saat, ternyata reaksinya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Ya, tidak terjadi reaksi sama sekali. Nah, logam Cu tidak bisa menjadi ion Cu2+. Logam Cu tidak bisa terjadi reaksi oksidasi. Mengapa? Nah, tidak terjadi reaksi. Mengapa? Nah, hal ini dapat dijelaskan oleh Direct-Volta, teman-teman. Di mana Direct-Volta ini menjelaskan tentang susunan logam-logam berdasarkan kecenderungan tereduksi dari logam tersebut. Nah, di mana Direct-Volta ini dimulai dari logam litium hingga logam aurum atau emas. Nah, di mana setiap logam ini memiliki nilai potensial reduksi atau E0 reduksi. Ya, setiap logam ini memiliki E0 reduksi yang dari kiri ke kanan semakin bertambah. Nah, susunan Direct-Volta ini menunjukkan kecenderungan tereduksi dari logam-logam tersebut yang ada di daftar ini. Ya, dari kiri ke kanan potensial E0 reduksinya bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa dari kiri ke kanan kemampuan logam untuk mengalami reduksi itu semakin besar. Ya, kecenderungan tereduksi semakin bertambah. Berarti logam aurum ya, logam emas itu kemampuan tereduksinya lebih besar dibandingkan logam litium. Nah, E0 reduksi ini sering disebut potensial elektroda standar, di mana standar ini diukur pada kondisi konsentrasi 1 mol dan suhu 25 derajat Celcius, sehingga akan mendapatkan nilai E0 reduksi dari tiap-tiap logam yang ada di atas ini, yang ada di Direct-Volta. Nah, nilai-nilai E0 reduksi ini bagaimana sih didapatkannya? Nah, ternyata didapatkan dengan adanya elektroda pembanding. Nah, yang sering digunakan elektroda pembanding ini yaitu adalah hidrogen, teman-teman. Ya. Nah, hidrogen ini ketika dia diukur pada kondisi standar ya, 2H+ ditambah 2 elektron ya, itu menghasilkan gas hidrogen. Ternyata E0 reduksinya itu adalah 0, sehingga logam-logam yang berada di sebelah hidrogen itu nilai E0 reduksinya bernilai positif, sementara logam-logam yang berada di kiri dari hidrogen E0 reduksinya bernilai negatif. Nah, maka dari Direct-Volta ini kita dapat menjawab peristiwa dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Mengapa percobaan pertama itu dapat terjadi reaksi secara spontan, dapat terjadi reaksi redoks, sementara percobaan kedua itu tidak terjadi peristiwa redoks. Nah, di logam pertama itu kan kita memakai logam seng ya, logam seng, dan logam sengnya terjadi peristiwa oksidasi, sementara logam Zn-nya mengalami peristiwa sementara logam Cu-nya mengalami peristiwa reduksi. Ya, bisa kita lihat ternyata logam Cu itu di sebelah kanan dari Direct-Volta, sementara logam Zn itu berada di sebelah kiri. Artinya
E0 reduksi dari Cu itu lebih besar, yaitu bernilai plus 0,34 volt, sehingga dia lebih mudah untuk mengalami reduksi. Sementara logam Zn nilai E0 nya itu minus, sehingga lebih suka tereduksi. Nah, maka agar terjadi reaksi secara spontan, maka logam Cu itu harus mengalami reduksi, ya. Sementara logam Zn harus mengalami oksidasi. Nah, di perjuangan pertama tadi, ya, kalau kita tuliskan reaksi secara keseluruhannya, maka akan terjadi reaksi secara spontan. Reaksinya dapat terjadi, yaitu ion Cu2+ ditambah logam Zn menghasilkan logam Cu ditambah ion Zn2+, di mana logam Cu-nya akan mengalami reaksi reduksi, sementara logam Zn mengalami reaksi oksidasi. Lihat teman-teman, masih ingat kan reaksi redoks gimana? Nah, logam Cu itu turun biloksnya dari +2 menjadi 0, sementara logam Zn naik biloksnya menjadi 0,2 menjadi +2. Berarti kan logam Cu mengalami oksidasi, sementara logam Zn mengalami oksidasi, ya, benar. Logam Cu mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Nah, ketika percobaan kedua kita balik, ternyata tidak terjadi reaksi. Mengapa? Karena potensial dari logam Cu itu lebih besar potensial reduksinya, sehingga harus mengalami reduksi. Sementara yang percobaan kedua dia mengalami oksidasi, sehingga reaksi yang kedua ini tidak mungkin terjadi secara spontan. Nah, kalau kita bicara sel volta kan, itu dari reaksi kimia berubah menjadi energi listrik kan. Nah, secara logika tidak mungkin ada energi listrik yang terjadi kalau reaksi kimianya saja belum terjadi secara spontan. Jadi syaratnya yaitu reaksi kimia itu harus terjadi secara spontan. Nah, logam seng ketika kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, ternyata reaksinya sudah spontan teman-teman, tetapi arus listrik belum terjadi. Nah, mengapa demikian? Nah, ingat, reaksi listrik terjadi, arus listrik terjadi mengalir ketika terdapat perbedaan potensial dari perbedaan potensial tinggi ke perbedaan potensial yang rendah. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah elektroda yang bermuatan negatif dan bermuatan positif. Di antara elektroda yang bermuatan negatif ini disebut dengan anoda, sedangkan elektroda bermuatan positif disebut dengan katoda. Di mana di anoda terjadi peristiwa reaksi oksidasi, sementara di katoda terjadi peristiwa reduksi. Nah, di anoda kan terjadi peristiwa oksidasi teman-teman. Nah, artinya kan peristiwa oksidasi ini melepas elektron kan. Nah, sehingga di elektroda yang bermuatan negatif ini kerapatan elektronnya sangat tinggi sehingga bermuatan negatif, sementara di katoda kerapatan elektronnya rendah sehingga bermuatan positif. Nah, perbedaan kerapat elektron ini yang menyebabkan elektron mengalir dari anoda menjadi katoda. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana elektron mengalir, yaitu dari anoda dulu kemudian mengalir ke arah katoda. Nah, aliran elektron inilah yang disebut dengan aliran listrik teman-teman. Nah, E0 sel yang terjadi itu harus bernilai positif teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan logam yang berada di anoda dan logam yang berada di katoda? Nah, kita lihat poin ketiga, yaitu logam dengan E0 reduksi yang lebih besar bertindak sebagai katoda, sementara logam yang E0 reduksi yang lebih kecil bertindak sebagai anoda. Ya kan? Karena E0 reduksi yang besar itu kan terjadi peristiwa reduksi. Nah, E0 reduksi yang besar kan potensial reduksinya, potensial logam untuk mengalami peristiwa reduksi itu lebih besar. Sedangkan E0 reduksi yang kecil itu kan dia lebih berpotensial untuk mengalami oksidasi, sehingga dia berada di anoda. Sehingga untuk mencari E0 sel secara keseluruhan, yaitu rumusnya ini teman-teman, E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, E0 katodanya kan tadi yang kita gunakan adalah Cu. Nah, berarti E0 Cu2+ menjadi Cu dikurang E0 Zn2+ menjadi Zn, di mana
E0Cu menjadi Cu2 plus menjadi Cu ada bernilai plus 0,34 dikurang E0Zn2 plus menjadi Zn kan itu min 0,76. Nah, sehingga NO selnya bernilai positif 1,1 volt. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menyusun sel volta ya? Nah, pertama-tama kita siapkan 2 buah wadah ya. Kemudian kita tempatkan 2 elektroda ke dalam wadah tersebut. Nah, kemudian kita masukkan cairan elektrolit. Nah, di sini adalah logam Cu. Nah, maka kita masukkan larutan elektrolit yang mengandung ion Cu2+. Dalam hal ini kita menggunakan larutan CuSO4 karena kan dalam fasa larutan menghasilkan ion Cu2+ dan ion SO4. Nah, sementara di logam Zn kita beri cairan yang mengandung ion Zn2+ yaitu ZnSO4. Nah, kemudian 2 elektroda ini kita hubungkan dengan kawat dan sebuah alat voltmeter untuk mengukur arus listriknya. Nah, seketika kita hubungkan dengan kawat, maka reaksi sel volta pun langsung terjadi, teman-teman. Ya. Nah, di Zn kan dia potensial elektrodanya kan kecil sehingga dia terjadi reaksi oksidasi ya. Berarti Zn berada di anoda sementara Cu berada di katoda kan. Nah, di Zn ini terjadi peristiwa oksidasi kan, oksidasi dari Zn menjadi Zn2+ dan menghasilkan elektron ya. Nah, elektron ini akan mengalir menuju voltmeter dan menuju katoda. Nah, elektron tadi akan ditangkap oleh ion Cu2+. Nah, ini reaksinya ya. Elektron tadi ditangkap oleh ion Cu2+ menghasilkan endapan Cu. Nah, reaksi ini terus terjadi, teman-teman. Reaksi ini terus terjadi dari anoda ke katoda. Reaksi ini terus terjadi sehingga di sini penuh dengan endapan Cu, teman-teman. Ya kan? Sehingga di sini endapan Cu-nya semakin tebal. Sementara di Zn ini semakin tipis. Nah, kalau gini terus kan akan berhenti reaksinya. Nah, di sini kan Zn menjadi Zn2+, berarti kan 2+, Zn2+, nah semakin banyak kan muatan positifnya semakin banyak. Sementara di sini muatan negatif dari SO4 2- semakin banyak juga. Di sini lebih banyak muatan negatifnya, di sini lebih banyak muatan positifnya. Nah, kalau gini terus kan akan berhenti nanti lama-lama reaksinya. Nah, maka perlu yang namanya jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan ion-ion yang terjadi di katoda dan di anoda. Nah, di mana yang sering digunakan yaitu garam yang elektrolit ya, yaitu salah satu contohnya yaitu KNO3 menghasilkan ion positif kation berupa K+ dan anion berupa NO3-. Nah, di katoda kan banyak muatan negatifnya nih. Nah, maka akan dinetralkan oleh ion dari jembatan garam yang bermuatan positif. Nanti K+-nya akan mengalir ke sini sehingga netral. Kemudian di sini kan di anoda banyak muatan positifnya, maka akan dinetralkan dengan ion bermuatan negatif yaitu NO3-. Nah, sehingga reaksinya bisa bertahan lebih lama. Oke, kita masuk ke reaksi elektrolisis. Kita tahu bahwa sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel volta, di mana energi listrik diubah menjadi reaksi kimia. Dan di elektrolisis ini terjadi reaksi redoks yang tidak spontan menjadi spontan dengan dialiri oleh arus listrik searah. Nah, karena reaksi di elektrolisis ini kebalikan dari sel volta, maka di katoda akan bernilai negatif muatannya dan di anoda bermuatan positif. Namun, ada persamaan antara sel elektrolisis dan sel volta, yakni di katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda sama-sama terjadi reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita akan membahas reaksi-reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Apakah sama dengan sel elektrokimia? Jawabannya ternyata tidak sama. Di sel elektrolisis itu dipengaruhi oleh elektrodanya, terutama di anoda. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi kan, yaitu oksidasi dari anion. Nah, namun di sini reaksi oksidasinya tergantung dari jenis elektrodanya, apakah dia inert atau elektroda aktif.
sedangkan reaksi di katoda, reaksi reduksi, itu kita lihat dia tergantung dari kationnya. Kationnya itu apakah dari golongan 1A, 2A, atau aluminium atau ion aluminium 3+, atau ion mangan 3+. Maka jika kationnya golongan ini, maka yang direduksi adalah airnya. Nah, ini berupa larutan biasanya. Zat zat elektrolisis berupa larutan karena mengandung air. Beda ketika lelehan. Kalau lelehan, maka yang direduksi adalah ion logamnya, yaitu contohnya Cu2+. Maka akan menghasilkan logam Cu, akan menempel. Nah, ketika ada ion H+, contohnya asam, akan direduksi menjadi gas hidrogen. H+ menangkap satu elektron, menghasilkan gas hidrogen. Ya. Nah, ini reaksi airnya, reaksi reduksi air, ya, seperti ini. Nah, kemudian di reaksi di anoda, ketika dia dengan elektroda inert, maka jika mengandung ion sulfat SO42- dan NO3-, maka yang dioksidasi adalah airnya. Nah, ini reaksi oksidasi air, berbeda ya dengan reaksi reduksi air. Nah, kemudian jika dia elektroda inert, tidak bereaksi seperti PT, Ag, dan C, maka contohnya ion halida, maka yang dioksidasi adalah ion tersebut atau anion tersebut. Jadi contohnya saja ini ion 2Cl- menghasilkan gas Cl2 dan 2 elektron. Nah, jika di anoda adalah elektroda yang aktif, contohnya saja elektroda tembaga atau Cu, maka yang akan dioksidasi adalah Cu tembaganya menjadi ion Cu2+. Terjadi reaksi oksidasi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di anoda tergantung dari jenis elektrodanya, apakah dia inert, apakah dia aktif. Ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda PT. Di sini yang di elektrolisis adalah larutan CuCl2, larutan. Nah, di sini maka kalau kita bicara dengan larutan, maka akan ada air, ya kan? Maka akan ada H2O. Ketika CuCl2 ini dilarutkan, maka akan terionisasi menjadi ion Cu2+ dan 2Cl-. Nah, ini dia Cu2+ dan ion 2Cl-. Nah, maka reaksi di katoda, siapa yang mengalami reduksi? Apakah air? Apakah ion tembaga? Maka jawabannya adalah ion tembaga, karena bukan termasuk logam 1 dan bukan maksud saya bukan termasuk golongan 1A dan bukan termasuk golongan 2A. Maka yang tereduksi di katoda adalah ion Cu2+. Nah, reaksinya setengah selnya adalah Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan logam Cu. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Siapa? Apakah air? Apakah Cl-. Nah, ternyata yang teroksidasi jelas, yaitu Cl-, karena elektrodanya dia itu inert, yaitu elektroda PT. Maka yang teroksidasi jelas, yaitu anionnya. Maka reaksi totalnya adalah Cu2+ ditambah 2Cl- menghasilkan Cu plus Cl2, atau CuCl2 menghasilkan Cu plus Cl2. Nah, di sini kita bisa menentukan reaksi elektrolisisnya. Stop. Loh, pakunya ternyata karatan. Duh, sengnya juga berkarat. Kenapa ya? Lihat teman-teman, rantai sepedanya juga berkarat. Bahkan pisaunya juga berkarat, teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya? Dan gimana sih
cara mengatasinya juga. Seng yang berkarat dapat rapuh dan menyebabkan Aduh, bocor. jembatan ambruk, mobil berkarat, dan besi yang berkarat ini bersifat toksik. Apa itu karat dan bagaimana sih proses terbentuknya? Menurut Bapak Raymond Chang, dalam buku Chemistry edisi 10, gas oksigen dan air adalah dua senyawa yang berperan dalam perkaratan besi. Mari kita simak penjelasannya. Apabila suatu besi mengalami kontak dengan air secara terus-menerus, besi tersebut akan terkikis disebabkan terjadinya reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ dan Fe3+. Air akan berperan sebagai larutan elektrolit yang akan menghantarkan elektron menuju sisi besi di sebelahnya, sehingga terjadi reduksi oksigen sehingga terbentuk karat pada sisi ini. Karat akan terbentuk pada katoda sebagai Fe2O3X2 H2O. Nah, ada beberapa solusi untuk mencegah korosi, yaitu galvanisasi, perlindungan katodik, pelapisan, dan elektroplanting. Saya akan memberikan sebuah contoh. Saya ambil videonya dari YouTube, simak ya. Yang pertama CuSO4, Aquades, logam tembaga, baterai 9 volt, kabel dan penjepit buaya, labu takar, dan paku. Setelah semua siap, ayo langsung eksekusinya. Check it out. Pertama, padatan CuSO4 dituang dan ditempatkan dalam gelas beker. Usahakan semua padatan jangan tumpah. Padatan dilarutkan dengan penambahan Aquades, kemudian diaduk hingga semua padatan terlarut sempurna. Larutan dipindahkan dalam labu takar 50 ml dan diencerkan hingga tanda batas. Larutan digocok hingga homogen dan larutan siap untuk digunakan. Kabel merah dihubungkan dengan baterai pada kutub positif. Sedangkan kabel hitam pada kutub negatif. Pada sisi satunya, kabel merah dihubungkan pada kawat tembaga. Sedangkan kabel hitam dihubungkan pada paku. Kedua elektroda ini dicelupkan pada larutan CuSO4. Kemudian ditunggu beberapa saat. Paku tersebut kemudian pelan-pelan akan mulai terlapisi tembaga. Setelah selesai, rangkaian dilepas. Dan tada, paku anti karat telah siap digunakan. Ya, teman-teman, setelah kita menonton videonya, kurang afdol rasanya jika kurang adanya pembahasan. Jadi di sini berikut pembahasannya. Senyawa CuSO4 dilarutkan di dalam air sehingga terbentuk ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Kemudian dua elektroda dihubungkan dengan batu baterai. Nah, katodanya adalah besi dan anodanya adalah tembaga. Elektron akan mengalir dari baterai menuju katoda sehingga di katoda bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini akan menarik ion Cu2+ yang bermuatan positif sehingga terbentuklah endapan Cu dan reaksinya reduksi. Sementara di anoda bermuatan positif dan akan menarik ion SO4 2- yang bermuatan negatif sehingga terjadi reaksi oksidasi di mana melepaskan dua elektron. Nah, sementara di anoda ini
semakin lama semakin tipis logam Cu-nya, semakin terkikis karena membentuk ion Cu2+ dari reaksi oksidasi tadi. Nah, reaksi ini terus-menerus, aliran elektron terus-menerus sehingga besi terlapisilah oleh logam Cu. Demikianlah electroplating. Alhamdulillah, sekarang pakunya sudah tidak berkarat lagi. Ternyata electroplating dapat mencegah logam dari perkaratan. Wow. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari reaksi elektrokimia berupa sel fota dan sel elektrolisis. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan seorang manusia dan mengabadikannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, seseorang ini bernama Zulkarnain. Nah, hanya ada beberapa manusia yang diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Masya Allah sekali. Salah satu contohnya adalah seorang nabi. Nah, Zulkarnain ini bukan seorang nabi, ya, melainkan adalah seorang manusia biasa, yaitu seorang raja yang soleh. Sehingga atas kesolehannya dia diabadikan di dalam Al-Qur'an namanya, dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, apa sih yang istimewa dari sosok Zulkarnain ini sehingga dia namanya itu dan kisahnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an hingga saat ini? Nah, salah satu orang juga yang diabadikan bukan nabi, yaitu orang yang soleh, yaitu Luqman, ya, surah Luqman, di mana dia mengajarkan anaknya tentang nilai-nilai ketauhidan. Nah, di sini kan Allah mengabadikan seseorang dalam kisahnya, ya. Nah, berarti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kisahnya. Apa itu? Nah, kisah Zulkarnain ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 95 sampai 98, di mana saat itu Zulkarnain ini dihadapkan dengan serangan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, maka ketika itu dia melindungi kaumnya, melindungi rakyatnya dengan cara membuat benteng besi, dan kemudian menuangkan dengan cairan tembaga panas. Nah, saat itu tujuannya agar memperkokoh sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk merusaknya, tidak mampu untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Nah, ternyata di sini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia sains modern saat ini, nah, apa yang dilakukan oleh Zulkarnain ini, hamba yang soleh ini, adalah sesuai dengan peristiwa dari elektrokimia, di mana electroplating atau perlindungan katodik, di mana besi dilindungi dengan tembaga yang enol reduksinya besar. Ya, di dunia sains modern ini telah terbukti. Nah, Zulkarnain ini adalah hamba selain hamba yang soleh, juga ternyata dia hamba yang cerdas, teman-teman. Nah, apa pelajarannya yang dapat kita ambil? Zulkarnain ini kan adalah seorang yang pemimpin besar, ya, seorang raja. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai mahasiswa itu, kita semuanya, ya, kita itu memiliki tanggung jawab, ya, kita memiliki tugas. Nah, sebagaimana Zulkarnain yang memiliki kewajiban terhadap rakyatnya, kita memiliki kewajiban, ya, terhadap masing-masing diri kita sendiri, yaitu sebagai mahasiswa kita harus membawa nama baik alma mater kita, menjunjung tinggi nama alma mater kita, dan terlebih lagi kita sebagai calon pendidik, calon guru yang di masa akan datang, tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita semangat, jangan mau kalah dengan ilmuwan non-muslim. Ilmuwan non-muslim saja itu semangat untuk menuntut ilmu. Nah, kita yang muslim, kita sudah punya pedoman, yaitu Al-Quran, diturunkan langsung oleh Tuhan kita. Nah, artinya kan kita harus lebih semangat lagi. Kita jangan mau kalah dengan penemu-penemu dari dunia barat yang bahkan dia tidak memiliki pedoman untuk menemukannya, ya. Contohnya saja penemu elektron, J.J. Thomson, dan yang lain sebagainya. Nah, padahal kan kita sebagai umat muslim, kita memiliki landasan yang langsung, ilmu itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat luas sekali.
Dan tugas kita adalah mengkaji ilmu Allah tersebut. Nah, bagaimana kita dapat menggali kebesaran-kebesaran Allah dalam setiap ayat-ayat yang berada di Al-Quran dan berada di Al-Hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya. Mohon maaf bila ada terdapat salah kata. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika ada salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.